Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini kembali dipertemukan dalam keadaan sehat wal afiah, dalam ketetapan iman, Islam dan ihsan, sehingga bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasul. Salat subuh berjamaah dilanjutkan, zikir kepada Allah seraya kita i'tikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih berlanjut tentang kisah atau sifat-sifat kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap sakhawah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalahu ayyutiyahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma indi syai'un walakin atta alayya fa idza ja'ani syai'un fa qadaituhu. Fa qala Umar ya Rasulullah qad a'taitahu fama kallafaqallahu ma la taqdir alaihi fa kariha sallallahu alaihi wasallam qaulal Umar. Wa qala rajulun adil ansar minal ansar ya Rasulullah anfik wala takhaf min zil arshi iklalan. Fatabasyama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arifa fi wajhihi al-bishru liqaulil ansar summa qala bihadza umirtu. Sifat kedermawanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh seorang sahabat, Umar ibn Khattab. Beliau adalah menyaksikan bagaimana karamnya Nabi, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad kedatangan seorang tamu. Dinyatakan ana rajulan jaa ila Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sesuatu itu. Kemudian apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma indi syai'. Hari ini aku tidak mempunyai sesuatu apapun. Jadi beliau menyatakan enggak ada yang ingin diberikan kepada seseorang yang meminta itu. Tapi apa? Dari karamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memberikan harapan akan memberi kepada seseorang itu, dengan Rasulullah menyatakan ya walakin abta alayya, akan tetapi ayo kamu ikut sama saya. Kemudian fa idza ja'ani syai' qadaitu, nanti kalau aku dapatin sesuatu maka aku akan berikan kepadamu. Jadi Rasulullah akan memberi kepada orang yang meminta, masih nyari dulu, ya dicariin dulu, karena nggak ada. Saat itu nggak ada, Rasulullah nggak punya apa-apa pada saat seseorang ini minta. Jadi Nabi Muhammad ikhtiar, usaha untuk mencari sesuatu untuk diberikan kepada orang tersebut. Dan saat itu Sayyidina Umar mengetahui tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Umar, karena beliau dekat dengan Rasulullah, juga sorohah terbuka gitu, kemudian
Sayyidina Umar itu ngingetin Rasulullah dengan kata, qala Umar, ya Rasulullah, qad a'taitahu fama kallafaqallahu ma la taqdir alaihi fakariha sallallahu alaihi wasallam qaulal Umar. Kemudian, ya Rasulullah, apakah engkau sudah memberi sesuatu kepada orang yang meminta itu? Kemudian, bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memaksa memberikan tugas beban yang di luar kapasitas kemampuan? Jadi artinya Allah kan tidak memberatkan kepada kita, ya Rasulullah. Kalau memang kita diminta seseorang kemudian ada, ya diberikan. Kalau nggak ada, ya sudah, kan berarti Allah tidak memerintahkan untuk kita memaksakan diri untuk memberi kepada seseorang tersebut. Kemudian yang dimana kita sendiri la takdir alaih, tidak punya kemampuan untuk memberikan itu. Kemudian ketika Sayyidina Umar mengucapkan begitu, Rasulullah kelihatan wajahnya itu nggak suka. Kenapa? Karena ini kan ada seseorang yang membutuhkan. Pasti dalam hatinya harapannya punah, rojaknya hilang. Harapannya melalui Rasulullah nanti mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu dari Allah. Tapi seolah-olah Sayyidina Umar itu mematahkan harapannya orang tersebut. Karena dikaitkan dengan Allah. Allah kan tidak memaksa untuk seseorang harus memberi, ya. Lah Rasulullah secara konteks syar'i nggak ada sesuatu yang diberikan. Berarti Rasulullah tidak ada kewajiban untuk mencari sesuatu untuk diberikan pada orang tersebut. Nah itu istilahnya adalah mematahkan rojaknya, harapannya seseorang yang meminta itu. Artinya mematahkan hatinya. Rasa kecewa ini akan timbul karena ucapannya Amirul Mukminin Umar. Kemudian pada saat itu Rasulullah melihat wajahnya itu tidak cerah gitu, melihat ucapan dari Amirul Mukminin. Tiba-tiba ada lagi orang lain yang menyaksikan peristiwa itu, yaitu qala rajulun minal ansor. Ada sahabat Ansor yang dulu adalah dia seseorang yang mukim di Madinah, dan Rasulullah bersama rombongan datang dari kota Mekah. Maka orang-orang yang mukimin di Madinah yang bantuin Rasulullah, yang terus ikut berjuang dengan Rasulullah dengan segala macam perjuangan pengorbanan mereka, dikenallah sahabat Ansor. Sahabat Ansor apa yang dikatakan? Ya Rasulullah, anfiqo wala taqaf min dzil arsyil iklal. Ya Rasulullah, teruslah engkau berinfak. Ada yang teriak menyuarakan itu, teruslah engkau berbagi ya Rasulullah, teruslah engkau berinfak, ya. Gak usah khawatir ya Rasulullah akan dimiskinkan oleh zat yang mempunyai arasy. Jadi ini menambahkan motivasi harapan besar kepada orang yang meminta tadi. Ya Rasulullah, terus berinfak, gak usah takut miskin. Karena tidak mungkin Tuhan zat yang menguasai arasy ini, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memiskinkan kepada orang-orang yang bersedekah atau berbagi. Di saat ada sahabat Ansor memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa urifa min wajhi al-bisru liqaulil Ansor summa qala bihadza umirtu. Ketika Rasulullah mendengar ucapan sahabat Ansor itu, wajahnya berseri, senang, senang, diberikan motivasi, diberikan motivasi. Dan ini pasti menyenangkan juga orang yang meminta kepada Nabi. Harapan dapetin pasti akan didapetin ini. Kemudian Rasulullah senyum dengan tampilan wajah yang bercahaya, kemudian menyatakan, summa qala bihadza umirtu. Aku diperintah oleh Allah untuk memberi. Makanya kalau diambil dari kisah perjalanan Nabi Muhammad, semua memberi. Nabi Muhammad memberi terus. Ada juga istilah hadis disebut rahmatun muhdah, Jadi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti dibagikan rahmat yang dibagi-bagi. Semua manusia mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang ditempelkan kepada Nabi Muhammad, kemudian ngerasain, dapatin
dari rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu kalau maksiat kepada Allah, bikin dosa, Allah kirimkan azabnya. Tapi bil barokah permohonan Nabi Muhammad, Allah membuka pintu tobatnya sudah lain. Ya, bagaimana Allah memberikan waktu siang dan malam sarana untuk umat Nabi Muhammad bertobat. Kalau dia punya dosa di malam hari, maka siang hari bisa bertobat. Kemudian ketika dia bertobat, maka mahbud, diampuni. Kemudian kalau dia terjerumus dalam dosa di siang hari, kemudian dia bertobat, maka bil barokah dari rahmatnya Nabi Muhammad ini, mereka jadi mudah. Kemudian manusia dikasih kesempatan siang dan malam tidak mau bertobat. Kemudian dikasih lagi waktu selama ruhnya belum nyampe di tenggorokan, yakni sakaratul maut, pintu tobat terus terbuka untuk umat Nabi Muhammad. Ini dari mana? Dari kasih sayang Nabi Muhammad, dari sifat sakowahnya Nabi Muhammad, diberikan oleh Allah fasilitas yang begitu luar biasa. Bahkan penghujungnya adalah selama matahari ini belum terbit dari barat, maka pintu tobat ini untuk umat Nabi Muhammad SAW masih terbuka. Ini karunia Allah, sakhawahnya Nabi yang diberikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ja'u malun summa yubattihu wa lam yuqila lahu ay idza ja'u akhiran nahar lam yumsiku ila lail awalan nahar lam yumsiku ila waqtil qailulah bal yu'ajjil qismatah. Jadi kalau Nabi Muhammad mendapatkan hadiah, mendapatkan harta, orang berbagi kepada Nabi, itu kalau memberikan waktu siang, maka itu enggak sampai malam harta itu sudah habis. Yuqassim, dibagi-bagi kepada fuqara wal masakin, umat Islam pada saat itu dibagi-bagi semua. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW kemudian kalau mendapatkan harta tersebut atau hadiah-hadiah tersebut di malam hari, maka nanti tidak akan sampai waktu pagi sudah dibagi-bagi. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak kemudian melakukan satu hal, menyimpan harta banyak-banyak, itu tidak ada. Dibagi-bagi. Hanya lewat terus menjadikan asbab rizkinya orang tersebut akan sampai kepada mereka lewat tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat sakhawahnya sampai seperti itu. Kecuali pada suatu ketika mendapatkan harta itu sudah malam gitu, artinya tidak memungkinkan akan menggedor pintu orang, mengetuk pintu untuk memberikannya, maka nanti Nabi tidur sebentar dan pagi hari akan dibagi-bagikan. Bahkan satu riwayat beliau pada suatu malam mendapatkan hubus. Hubus itu roti, ya. Kemudian pada saat itu rotinya enggak banyak, sedikit. Sedangkan Rasulullah juga sebenarnya lapar. Kemudian istri beliau adalah Sayyidah Aisyah dalam kondisi juga dalam lapar. Tapi rasanya orang lagi tidur, cuman akan dapati makanan sedikit, ya. Kayaknya orang tanggung lah, eman ngantuknya gitu. Ya, kasih sayang juga ini. Udah biarin aja, besok subuh aja kan begitu. Kemudian roti itu ditaruh di meja. Kemudian Rasulullah sebelum subuh sudah masuk masjid. Kemudian Rasulullah belum balik, ternyata sudah ada tamu yang minta sedekah. Kemudian Sayyidah nyari sesuatu, adanya roti itu, ya, tanpa izin, tanpa bilang kepada Rasulullah, dibagilah kepada seseorang yang meminta tersebut. Kemudian ketika Rasulullah sudah keluar dari masjid, kemudian memanggil Sayyidah Aisyah, kemudian akan menikmati roti tersebut, maksudnya ternyata sudah yatasaddaq, jadi sudah dibagi.
Jadi bukan hanya Rasulullah, Sayyidah Aisyah pun atas didikan Rasulullah, atas bimbingan Rasulullah sama. Langkahnya adalah orang yang sahwah. Bahkan beliau Sayyidah Aisyah berkali-kali minta maaf kepada Rasulullah, ternyata roti itu sebenarnya disimpan untuk diri Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, tapi sudah keburu dibagikan kepada orang lain yang sangat lebih membutuhkan daripada Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahhan nas. Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. La yabitu indahu dinarun wala dirham. Jangan menyimpan, jarang menyimpan. Artinya semalaman terus nyimpan dinar, seharian nyimpan dinar, itu jarang. Jadi Rasulullah ya pada saat itu ada, kemudian dibelanjakan, selesai, besok sudah ada urusan lain lagi. Karena yang bisa mengamalkan, yang bisa untuk mewujudkan satu pernyataan Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang telah menjamin rizkinya. Dan ayat itu turunnya kepada Rasulullah. Dan ayat itu yang pertama kali adalah mengamalkan Rasulullah. Kalau kita kan masih pemikirannya jauh, ya, beli beras sekarung untuk sebulan, itu pun masih mikir aja, bolak-balik ditengok lagi, habis belum berasnya, ya. Jadi kita, masya Allah, ya, istilah keberkahannya itu sudah luar biasa. Diberikan oleh Allah, rizkinya adalah berlimpah. Kenapa kita katakan berlimpah? Kita cukup sampai 1 bulan, bahan makannya sudah siap. Kita cukup, kemudian bumbu-bumbu yang dibutuhkan untuk 1 bulan kita udah cukup semua. Sebenarnya kalau kita balik ini, wah, tinggal 1 nilai ta'abbud kita, tinggal 1 nilai ibadah kita kudu ditingkatkan dengan fasilitas yang Allah berikan, ya. Tahadusun nikmah. Saya tinggal di Pondok Timur sudah lama juga. Itu saya rasakan pernah suatu ketika, ya, kita itu boleh dikatakan hari itu betul nggak ada yang namanya kita mau beli belanjaan, itu tidak ada. Kemudian saya tanya kepada istri, ada apa ini di rumah, masih ada apa? Ya cuman ada beras untuk hari itu. Kemudian yang lainnya nggak ada. Kemudian pada saat itu, ya, di daerah kita itu masih banyak ini, Pak, banyak tanah kosong. Terus di belakang rumah itu banyak tanah kosong zaman dulu. Itu ditumbuhin bayam, ya, bayam banyak sekali. Kemudian saya bilang sama istri, itu ada bisa dinikmati. Jadi itu perjalanan hanya segitu aja kita dapetin. Ujian dari Allah itu ringan sekali, ya. Ketika ada seseorang anak-anak yang sudah ikut sama kita, pernah terjadi 1 kali untuk esok itu sudah gak ada. Jadi untuk masak besok pagi sudah gak ada, sarapan pagi gak ada. Kemudian malam itu kita berangkat ngajar. Kemudian pada saat pulang selesai ngajar, saya diajak kepada seseorang. Seseorang itu dulu asalnya non muslim, Kristen dulu. Kemudian masuk Islam dan kita yang diminta untuk ikrar. Saya diajak ke rumahnya. Ketika sudah diajak ke rumahnya, dia cerita, Pak Ustadz, istri tadi katanya belanja beras. Belanja beras 1 karung yang 60 liter atau 60 kilo itu. Itu dibaru jadi 2, Pak. Saya dikasih separuh, dia separuh. Dia bilang mungkin untuk Ustadz sama anak-anak. Itu langsung dijawab sama Allah. Jadi keberkahan yang Allah berikan kepada kita ini sangat luar biasa. Bisa babiah apa? Keberkahan yang dulu Allah berikan kepada Nabi, dan Nabi Muhammad terus membagi-bagi keberkahan itu kepada umatnya, kemudian sampai kita kebagi semuanya. Kemudian dinyatakan lagi, wa atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasalau fa'atahu ghanaman saddat ma bainal jabalin. Ada pernah Rasulullah lagi terjadi pada saat itu, hadis terjadi, mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta yang pada saat itu seusai peperangan. Kemudian
umat Islam mendapatkan begitu banyak. Kemudian Rasulullah membagi-bagi kepada ghanimah itu kepada para sahabat-sahabat yang pada saat itu ikut berperang, dan juga para fuqara yang saat itu juga dalam kondisi membutuhkan, sampai dinyatakan hitungannya nggak jelas, jabalin, di antara dua bukit. Karena mereka kalau membuat ternak kambing itu adalah cari lembah gitu, cari lembah yang agak cekung begitu, kemudian posisinya kambingnya ditaruh di sekitar itu. Jadi kambing itu nggak pergi kemana-mana, karena dia akan lari ke sana, nanti di sana jurang, dia akan balik, ada di tempat itu saja, dan di situ akan berkembang biak dengan jumlah yang banyak. Itu adalah sifat kemuliaan karomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seseorang begini, Pak, ketika dia mengetahui tentang dermawannya Nabi Muhammad bagaimana? Wa atahu sallallahu alaihi wasallam rajulun fasa'alahu fa'atahu ghanaman saddan ma bainal jabalain faraja'a ala qaumi. Terus dia balik ke kampungnya. Sesampainya di kampungnya apa? Pidato dia. Sampai ke kampungnya apa? Dia ceramah. Apa yang diceramahkan apa? Wa qala aslimu, wahai saudara-saudaraku, masuklah kalian ke agama Islam, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dinyatakan? Fa inna Muhammadan yu'ti atahu ma la yakhshal faqra. Tahukah engkau, kita punya nabi, seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan membagi-bagi, memberikan kepada umatnya, memberikan sahabatnya materi yang beliau tidak pernah ada rasa takut menjadi orang miskin. Jadi mereka justru apa? Mendakwahkan agama Islam dengan apa? Dengan sifat karomnya Nabi. Jadi dipromosiin, ya, dipromosiin oleh orang-orang yang mendapatkan harta bisa babiah dari hadiah dari Nabi atau sedekah dari Nabi. Dia nyatakan Nabi Muhammad ini seseorang yang perhatian, bukan hanya diperhatikan di dalam perhatian sifat saja, tapi diperhatikan juga masalah-masalah yang terkait dengan sebuah materi dan kemiskinan. Ini dari sifat-sifat kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa besarnya karomnya Nabi, yaitu kedermawannya Nabi Muhammad SAW, sehingga selalu memberikan bimbingan, memberikan khabar gembira kepada kita. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, diantaranya adalah belajar untuk menjadi sifat yang dermawan. Sehingga beliau menyatakan di dalam banyak hadis, menyatakan bahwa as-sahiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun jannah wa ba'idun anin nar. Siapa di antara hamba-hamba umat Nabi Muhammad yang dia selalu dermawan, maka dia dekat dengan Allah, disayang oleh Allah. Allah zat yang maha memberi, maka kita mengamalkan sifat yaitu suka memberi. Kemudian dekat dengan manusia dan dekat dengan surganya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, dekat manusia, dekat surga, dan dijauhkan dari api neraka. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Ghani ya Hamid ya Muti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa fadlika man siwak. Barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanatan qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.